Bapa kami yang di surga, dengan sukacita kembali kami mau membaca Alkitab malam hari ini. Di tengah hujan begini kami bersyukur Tuhan menurunkan hujan bagi bumi, karena tadi siang telah sangat panas terik. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan roh-Mu bagi kami umat manusia. Kau curahkan berkat-Mu sehingga tumbuh-tumbuhan dan tanaman kami semuanya menjadi subur. Terima kasih atas pencurahan roh-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Dan firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami untuk mengetahui jalan-Mu, rancangan-rancangan-Mu bagi hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Kejadian 29 ayat 31 hingga dengan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 30, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-24 dengan perikop yang sama, yaitu anak-anak Yakub, yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, "Akukah pengganti Elohim yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Elohim telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha budak perempuan Rahel lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya lah Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berharga, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, ibunya, kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku." Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini,
Sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Elohim dengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Elohim telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Elohim telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya, maka ia menamai anak itu Zebulun. Sesudah itu ia melahirkan anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Elohim akan Rahel. Elohim mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Elohim telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, memeliharanya, merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Karena setiap apa yang terjadi tidak ada yang kebetulan, tetapi semuanya atas izin Tuhan. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, semua kita kembali kepada yang satu itu, yaitu yang menciptakan kita dari surga. Makanya kita semua sebagai manusia harusnya kita itu bersyukur diberi bumi ini untuk kita duduki bersama-sama semua manusia. Karena roh kita semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Berdamailah, bertobatlah semuanya. Jangan lagi saling caci mencaci, hujat menghujat, dan juga saling membunuh. Tetapi bertobatlah semua. Sekalipun Anda teroris, saya tetap mendoakan Anda. Sekalipun Anda seorang yang paling jahat sekalipun, saya mendoakan Anda. Kita semua harus saling mengasihi, harus saling mencintai sesama kita, melakukan kebaikan, mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang tidak dipandang dunia. Karena kasih Elohim, Sang Pencipta kita, lebih besar dari apa yang kita bisa duga. Karena itu, untuk apa Anda berdebat? Berdebat tidak menguntungkan apapun, tetapi lakukanlah firman itu, mengasihi semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang apapun. Tetapi apa yang kita tuai, karena itu adalah taburan kita. Jadi tetaplah berbuat kasih kepada semua orang. God bless you all. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat malam. Demikianlah baca Alkitab kita. God bless you all.